Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada hadis yang berikutnya di halaman ke-28 dari buku yang ada pada kita. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Humran maula Utsman ibni Affan, dari Humran pelayannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Si Humran ini pelayannya Utsman menceritakan annahu ra'a Utsmana da'a biwudu'in, bahwasannya dia si Humran ini melihat Utsman da'a biwudu'in, meminta ambilkan air, wadu dengan memfathah wawnya, air wudu, namanya wadu. Fa'afraga ala yadaihi min ina'ihi, lalu Utsman itu menuangkan air wudhu tadi ke tangannya dari bejana tersebut. Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air tersebut. Tadi membasuh dulu tangan 3 kali, ya. Jadi ada air tadi disiramkan ke telapak tangan 3 kali. Kemudian beliau gunakan tangan kanan, kemudian dimasukkan ke wadah air tadi. Tsumma tamadmadha wastansyaqa wastansara, kemudian Utsman tamadmadha, kumur-kumur. Tsumma itu kemudian, tamadmadha kumur-kumur. Wastansyaqa, dan beliau melakukan istinsyak. Istinsyak itu kemarin sudah dijelaskan, dia menghisap atau menyedot air ke dalam hidung dengan menggunakan napas. Wastansara, istinsar, dan Utsman pun istinsar. Istinsar tadi mengeluarkan air dari dalam hidung tadi. Tergambar antum? Ya. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian Utsman membasuh wajah beliau salasan 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, kemudian beliau basuh lagi kedua tangan beliau sampai ke siku 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian Utsman mengusap kepala beliau. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan, kemudian Utsman membasuh kedua kaki beliau 3 kali. Jadi tadi wajah 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, ngusap kepala disebutkan di sini cuma sekali, kemudian kaki 3 kali. Summa qala, kemudian Utsman mengatakan, Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman, kemudian Utsman mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Lihat di situ bahasanya apa? Wudu. Yang awal wadu. Kalau wadu, air yang digunakan untuk berwudu. Kalau wudu, perbuatan berwudu. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang dia berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Maksudnya, siapa yang wudu sempurna seperti wudu yang dicontohkan Utsman ibnu Affan, dikarenakan Utsman mengatakan, aku melihat Rasul Nabi berwudu seperti wuduku ini. Berarti wudunya Utsman adalah wudu yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu Rasul ketika mempraktikkan wudu seperti itu, Rasul mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, dan dia tidak yuhaddits, tidak ngomong di dalam dirinya sendiri. Maknanya sholatnya jangan ngomong dewek sambil ngitung dagangan, ya enggak. Jadi fokus, maksudnya khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia tadi. Ghufira, dia akan diampuni. Siapa yang mengampuni? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah lalu dari dosa-dosa dia. Jelas hadis ini? Adapun penjelasannya nanti kita baca keterangan di bawah ini. Jelas ya? Asy-syarah, penjelasan. Al-hadis rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Yusuf. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Putra borang ini. Muhammad bin Ismail. Ya. Ahsantah, jawaban tepat. Wa Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim ya namanya Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari. Ini adalah lafadznya Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya lafadz yang di sini itu lafadznya Imam Bukhari. Wa indahu, dan pada lafadz Bukhari, badal kilta rijlaihi kulla rijlin, pada lafadz Bukhari pengganti lafadz kilta rijlaihi adalah kulla rijlin. Maksudnya di Bukhari bukan lafadznya kilta rijlaihi, tapi kulla rijlin. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, yaitu al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Al-Bukhari, dan syarah yang paling afdol dari syarahnya Sahih Bukhari adalah Fathul Bari. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, la hijrata ba'dal fath. Maknanya tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Tapi beliau gunakan ini sebenarnya hadis Rasul berkaitan dengan Fathu Mekah. Maknanya setelah penaklukan kota Mekah tidak ada hijrah lagi, karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin.
Namun beliau gunakan istilah ini untuk memuji kitab Fathul Bari. Maknanya tidak ada lagi kitab yang paling afdol lah setelah kitab Fathul Bari. Namun itu pada masa itu, dan memungkinkan kalau seandainya ada ulama yang mampu mengumpulkan seluruh syarah dari Fathul Bari, dari syarahnya Ibnu Battal, dari syarahnya para ulama yang lain, kemudian dirangkum dalam sebuah syarah tersendiri, mungkin bisa saja dia menjadi syarah yang jauh lebih afdol dibandingkan Fathul Bari. Dalam artian semata-mata mengumpulkan, menukil. Qauluhu, kata Al-Hafidz, qauluhu, sabda Rasul, thumma ghasala kulla rijlin, atau ucapan Humron menceritakan dalam hadis ini, kemudian Utsman membasuh kulla rijlin, masing-masing kaki. Kadzalil asili wal kushmihani, demikianlah dalam riwayat al-asili dan al-kushmihani. Al-asili dan al-kushmihani ini perawi Sahih Bukhari yang meriwayatkan Sahih Bukhari itu loh. Jadi Sahih Bukhari itu ada perawinya. Di antaranya adalah Kushmihani, perawi Sahih Bukhari. Maksud perawi Sahih Bukhari ini bukan perawi hadis Bukhari yang Bukhari hadatsana fulan, bukan. Ini kitab Sahih Bukhari, sudah jadi kitab pada zaman Imam Bukhari, sudah dibukukan. Nah, Bukhari punya murid yang meriwayatkan buku ini tadi, yang menyebarkan buku ini tadi. Contoh seperti Muwatta Imam Malik, riwayat yang tersebar dan yang tercetak ini adalah riwayatnya Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Nah, Yahya bin Yahya al-Laitsi itu bukan gurunya Imam Malik, tapi murid Imam Malik yang meriwayatkan Muwatta'nya Imam Malik. Wali bin Asakir, sedangkan dalam riwayat Ibnu Asakir, kilta rijlaihi, kedua kakinya. Sama baik artinya. Kulla rijlin, masing-masing kaki. Kilta rijlaihi artinya kedua kaki. Wahyallati ya'tamadaha sahibul umdah, dan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir adalah riwayat yang i'tamadaha sahibul umdah, yang menjadi pegangan penulis kitab Umdatul Ahkam. Siapa yang mengatakan ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bisa diambil faedah dari sini, berarti penulis kitab Umdatul Ahkam ini lebih arfa, dalam artian dia lebih duluan dibandingkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian qauluhu, ucapan Humron Maula Utsman yang menceritakan, fa'afragha ala yadayhi, lalu Utsman menuangkan air tersebut ke kedua tangannya. Al-murad bil yadain huna al-kaffani la ghairah, yang dimaksudkan al-yadain, yadun, itu artinya tangan, menuangkan air kepada kedua tangan. Kalau kita pahami kan ini kan disebut tangan kan, namun di sini disebutkan yang dimaksudkan yadun di sini al-kaffan, kedua telapak tangan ini, pergelangan ini tadi. Jadi yang dibasuh tadi kedua pergelangan sampai pergelangan ini. Ini namanya kaff. Ya. Wa qad jaa fi riwayatin fi sahihain, sungguh telah datang dalam suatu riwayat juga dalam sahihain Bukhari Muslim, fa afragha ala kaffaihi salasa mirarin, lalu Utsman menuangkan air tersebut
kedua telapak tangannya tadi salasa mirorin, 3 kali. Dalam artian membasuhnya sebanyak 3 kali. Itu kalau dituangkan. Tapi kalau kita di bawah keran, ya tinggal di bawah keran, basahi seperti ini 3 kali. Qauluhu, adapun ucapan beliau biwadhu'in, biwadhu, al-wudhu bidhamm al-fi'lu. Lafaz al-wudhu kalau dengan mendhammah artinya al-fi'lu, perbuatan. Jadi perbuatan seseorang berwudu itu di bahasa Arabnya wudu. Wal wadu bil fathi, sedangkan al wadu dengan memfathah wawunya. Al ma alladzi yatatahharu bihi. Al wadu adalah air yang digunakan untuk bersuci. Difahami? Wudu perbuatan, wadu air ya digunakan untuk berwudu. Difahami? Sama seperti tohur, ya. Tohur, kalau tohur artinya air yang digunakan untuk bersuci. Kalau tuhur perbuatan bersuci. Sama seperti lafaz sahur. Sahur. Kalau sahur, yang dimaksud dengan sahur dengan fathah, sahur, pempek, tekwan, nasi, itu makanan yang dimakan pada waktu sahur. Ada suhur, as-suhur, perbuatan kita makan pada waktu sahur tersebut. Difahami? Nyambung? Ya, faham insyaallah. Wa aslul wudu, asal dari lafaz wudu minal wadha'ah, diambil dari lafaz al-wadha'ah. Apa arti wadha'ah? Wahyal husnu wan nadhafah. Al-wadha'ah itu maksudnya adalah al-husnu, indah, bagus, wan nadhafah, bersih. Jadi maknanya wudu tadi merupakan keindahan dan kebersihan. Itu luar biasa. Pada wudu itu terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Wong kalau wudu tiap hari, sehari sampai 5 kali minimalnya dia wudu selama sholat 5 waktu 5 kali, itu bersih, ya. Dia rajin cuci tangan, rajin bersihkan wajah. Kemudian di setiap buku yang antum miliki sering ada istilah, ada tulisan keterangan alif ha, ya, itu artinya intaha. Cara bacanya intaha, artinya selesai bahasa kitanya. Difahami, Gus? Nyambung? Kalau ada alif, ada ha, artinya intaha, singkatan dari intaha. Sama sebenarnya di sebagian buku, ya, sebagian buku Arab. Memang ini masalah yang juga dikhilafkan di para ulama. Sebagian para ulama ada yang menyatakan boleh menyingkat sholawat dengan singkatan sol'am, sallallahu alaihi wasallam. Namun yang berpendapat seperti ini sedikit sekali, dan itu diingkari oleh para jumhur ahlul hadis. Tidak boleh disingkat-singkat untuk salawat. Jadi mereka gunakan rumus. Nah, adapun yang selain itu diperbolehkan. Jadi sebenarnya bukan baik di Indonesia, memang ada sebagian itu tadi. Ya. Kemudian qauluhu, adapun ucapan beliau, yaitu ucapan Humran Maula Utsman, dia menceritakan fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi, lalu Utsman menuangkan air dari bejana tadi ke kedua tangannya. Faghasalahuma salasa marrat, lalu Utsman membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali.
Fa afrogo, lafat afrogo ai sobbah, maknanya sobbah, menuangkan. Sobbah ya subuh itu menuangkan. Qala al-Imam an-Nawawi fi syarhi Muslim. Berkata al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. An-Nawawi siapa namanya? Siapa putra? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Beliau ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i dan beliau ahlus sunnah, namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau untuk tidak memiliki anak. Kenapa? Dikarenakan beliau meninggal belum sempat menikah. Disebutkan oleh para ulama, beliau meninggal seumuran sekitar 40 tahunan lah, lebih kurang. Sekitar umur-umur segitulah, 40-an. Belum sempat menikah. Beliau fokus belajar. Sempat diceritakan oleh para ulama, Al-Imam An-Nawawi ini sehari itu beliau sampai memurajaah atau belajar selama atau sebanyak 12 mata pelajaran. Sempat diceritakan oleh para ulama ketika menyebutkan An-Nawawi ini tidak pernah tidur berbaring. Tidurnya duduk. Selalu tidur duduk. Sehari beliau sampai 12 pelajaran yang beliau pelajari. Luar biasa, beliau meninggal pada umur yang masih muda, 40. Namun dengan keikhlasan yang ada pada beliau, fima nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'alallahi ahadan, karya tulis beliau menjadi referensi bagi umat ini. Ada Arba'in Nawawi. Tidak ada yang namanya pondok pesantren, mau dia pondok pesantren salafi, mau pondok pesantren bukan salafi, mau ustadz salafi atau non salafi, semuanya mengkaji kitab Arba'in Nawawi. Perlu antum ketahui, kitab Arba'in Nawawi itu bukan cuma pelajaran di pondok-pondok kita atau di kajian kita. Bahkan yang mengajarkannya juga dari kalangan orang-orang yang bukan dari kalangan salafi. Begitu juga kitab-kitab yang lain karya beliau seperti Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin juga diajarkan oleh banyak orang. Bukan semata-mata pondok-pondok salafi, juga diajarkan di pondok-pondok yang di luar pondok salafi. Juga kitab beliau Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, itu syarah yang ma'ruf, ya. Tidak ada para penuntut ilmu yang tidak mengenal syarah ini tadi. Kemudian juga kitab rujukan mazhab Syafi'i Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab dalam bidang mustalahul hadis, ya. At-Taqrib wa Taysir karya An-Nawawi. Kalau tidak salah disyarah oleh As-Suyuti dengan judul Tadribur Rawi. Dan masih banyak karya-karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang bermanfaat bagi umat ini. Sehingga terkadang bisa jadi orang yang muda umurnya, namun Allah SWT berikan keberkahan pada hidup beliau, ya. Begitulah para ulama. Banyak di kalangan para ulama yang mereka umurnya pendek, singkat, namun Allah SWT jadikan keberkahan pada kehidupan mereka. Contoh yang lain seperti Al-Imam Syekh Hafidh Al-Hakami. Syekh Hafidh Al-Hakami, ulama ma'ruf di Saudi Arabia. Beliau meninggal, ada yang menyatakan sekitar umur 35-an, belum sampai 40-an. Penulis buku diantaranya Ma'arijul Qabul, Syarah Sulamil Wusul, diantaranya kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah,
soal jawab 200 pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan tauhid dan akidah. Ulama ma'ruf di Saudi Arabia. Ya. Nah, kira nampaknya kalau seorang thalibul ilmi yang belajar di Saudi Arabia tidak asing lagi mendengar nama ini tadi. Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Buku beliau bagus-bagus. Beliau masih muda, itu sekitar 35-an atau 40-an beliau meninggal dunia. Beliau itu di atasnya Syekh bin Baz. Di atasnya Syekh bin Baz. Beliau di wilayahnya apa? Selatan atau Somitoh, wilayah Somitoh. Ya, di antaranya Allah SWT wala nuzakki 'alallahi ahadan, Syekhuna Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala. Allah SWT berikan keberkahan pada kehidupan beliau. Beliau membuka markis Darul Hadis di wilayah Fiush, Aden. Itu tanah yang tandus, tidak ada pohon, yang ada cuma pasir. Jangankan kambing pun tidak kalah hidup di situ. Jangankan manusia yang tidak hidup di situ. Beliau dirikan sekitar tahun 2007 atau 2008, awal-awal pembangunan. Beliau wafat 2016. Tidak sampai 10 tahun. Ya. Kalau dapat foto dari kawan-kawan wilayah yang dulu tandus, luar biasa. Sudah pemukiman semua. Yang belajar di situ sudah mencapai 7.000 sampai 8.000 para penuntut ilmu. Waktu yang singkat, Allah SWT berikan keberkahan. Sehingga hendaklah kita jadikan waktu kehidupan ini tadi bermanfaat. Jangan disia-siakan. Kehidupan di dunia ini tadi tidak datang dua kali. Para ulama mengatakan ad-dunya darul amal, negerinya beramal, tempat kita beramal untuk menuju negeri akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak negeri akhirat, janganlah kalian menjadi anak-anak negeri dunia. Ala inna dunya qad wallat mudbiratan wal akhirah muqbilatan. Kata Ali bin Abi Thalib, ketahuilah dunia itu telah berlalu di belakang, sedangkan negeri akhirat semakin hari semakin akan engkau hadapi. Maka hendaknya kita berupaya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya kehidupan ini tadi diberkahi. Orang kalau hidupnya diberkahi, dimanapun dia berada, dia akan bermanfaat bagi orang banyak. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Subhanahu wa taala jadikan aku berkah, kata Isa, dimanapun aku berada. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan makna mubarakan, berkah dimanapun berada, yaitu mu'alliman lil khair. Dia senantiasa mengajarkan kebaikan, senantiasa memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang yang mungkar dimanapun dia berada. Rahimahullah ta'ala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, yustadallu bihi ala istihbabi ghuslil kaffain qabla idkhalihima al-ina wa illam yakun qad qama minan naum. Kata Imam An-Nawawi, dengan hadis ini yustadallu, dijadikan dalil akan sunnahnya membasuh kedua tangan sebelum masukkannya ke dalam bejana, meskipun dia tidak bangun dari tidur malam. Difahami? Jadi contoh misalkan di rumah pengen wudhu, ada ember, ya ada ember, atau kita ciduk gayung. Nah, kata Imam Nawawi,
tetap kita disunnahkan, jangan dulu tangan ini dicelupkan ke dalam gayung, tapi dibasuh dulu di luar sekali, 2 kali atau 3 kali. Difahami? Di sini kan Utsman ibnu Affan tidak langsung masukkan tangan ke dalam inak tadi, dalam bejana kan, tapi beliau tuangkan dulu air tadi ke tangan. Ya, antum pak siasat tidak lah. Mungkin macam mana? Kalau megang gayung gini, pacar lah ya. Gitu tadi kan, sedikit. Masuk. Lagi tuangkan lagi. Sedikit. Difahami? Tergambar lah. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Yang wajib kemarin menurut pendapat sebagian para ulama kalau tidur malam gitu loh. Qauluhu salasa marrat, ucapan beliau salasa marrat, at-taslis fil wudu sunnatun. At-taslis, taslis itu 3 kali maksudnya. Membuat 3 kali, mengulang 3 kali ketika berwudu hukumnya sunnah. Wal wahidatu tujzi'u, 1 kali itu hukumnya sah, wajib. Minimal sekali, maksimal 3 kali. 3 kali itu hukumnya sunnah dan afdol. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi Muslim, wa qad ajma'al muslimun ala annal wajiba fi ghuslil a'dha marratan. Sungguh kaum muslimun telah sepakat bahwasannya yang wajib di dalam membasuh anggota wudu adalah sekali-sekali. Kalau pengen buru-buru dan airnya sedikit, maka minimal sekali-sekali. Basuh wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali. Wa ala anna salas sunnatun, dan juga mereka kaum muslimun sepakat bahwasannya 3 kali hukumnya sunnah. Wa qad ja'atil ahadits as-sahihah bil ghusli marratan wa salasan. Sungguh telah datang hadis-hadis yang sahih tentang membasuh tangan atau membasuh anggota wudhu tadi sekali-sekali, ada hadisnya. Membasuh anggota wudhu sekali-sekali. Wa salasan, 3 kali juga ada hadisnya. Wa ba'dul a'da salasan wa ba'duha marratain wa ba'duha marrah. Juga datang sebagian hadis yang menyebutkan sebagian anggota wudhu dibasuh dengan 3 kali, sebagian lagi dengan 2 kali, sebagian sekali. Itu boleh. Misal basuh wajah 3 kali, pas tangan 2 kali, pas kaki sekali. Boleh enggak? Jawabannya boleh, tidak masalah. Atau mungkin pas wajah tadi sekali. Kalau dia mungkin akhwat, ummahat, takut meleleh, pupur ini tadi, bedak, itu kan, sayang itu tadi kan, apalagi lipstik mahal, mungkin cuma sekali. Pas kaki 3 kali, maklum kaki tadi mungkin kotor kena debu sampai 3 kali, ya juga ada masalah. Difahami? Minimal sekali, maksimal 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Qala ulama, berkata para ulama, fakhtilafuha dalilun ala jawazi dzalika kulli. Para ulama mengatakan perbedaan tata cara berwudu tadi, ada yang 3 kali, ada yang sekali-sekali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Perbedaan itu tadi adalah dalil yang menunjukkan itu semua hukumnya boleh. Difahami? Bebas. Difahami? Wa anna salas hiyal kamalu wal wahidatu tujzi'u. Kata Imam An-Nawawi, beliau menukilkan para ulama mengatakan 3 kali itu adalah yang sempurna dan sekali itu hukumnya sah-sah saja. Difahami? Sekali sah, ya cukup. Kalau 3 kali itu yang afdal sunnah. Jam berapa Isya? 25? 35? 10 menit lagi. Beda jam 1 sama sini. Ya? Oh, itu tadi.
Wa qad bawwaba al-Imamul Bukhari, sungguh al-Imam Al-Bukhari telah membuat babul wudu marratan. Imam Bukhari menulis dalam Sahih Bukhari bab berwudu sekali-sekali. Kalau pengen tahu fikihnya Imam Bukhari, lihat pada babnya Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari menyebutkan bab berwudu marratan, wudu sekali-sekali, berarti Imam Bukhari berpendapat bolehnya wudu sekali-sekali. Tsumma dzakara tahtahu hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di bawah bab ini tadi hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan tawaddo'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali. Sekali. Marrah itu sekali. Marratan sekali. Tsumma dzakara babul wudu marratain. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan babul wudu marratain. Bab berwudu dua kali. Wa dzakara tahtahu hadis Abdullah ibn Zaid al-Ati ba'da hadza fil Umdah. Kemudian beliau menyebutkan Imam Bukhari hadis yang akan datang, yaitu hadis Abdullah bin Zaid setelah bab ini dalam kitab Umdatul Ahkam. Lima fihi min ghuslil yadain ilal mirfaqain marratain. Dikarenakan padanya terdapat lafaz membasuh kedua tangan sampai siku dengan dua kali. Jadi hadis dari Abdullah bin Zaid, Rasul membasuh tangan dua kali. Wajah inda Abi Daud al-wudu li jamil a'dha marratain. Juga datang dalam riwayat Abu Daud berwudu untuk seluruh anggota wudu tadi dua kali. Jadi wajah dua kali, tangan dua kali, kecuali ngusap kepala sekali, karena dia bukan dibasuh, dia diusap. Dan juga Rasul mempraktekkan ngusapnya cuma sekali. Fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain. Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dua kali. Wal hadis fil Jami' as-Sahih. Hadis ini ada dalam kitab Al-Jami'us Sahih di Syekhina Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam Jami'us Sahih karya Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Walam yadhkurhu al-Imamul Bukhari li'annahu laisa ala syartihi. Kata penulis buku ini, hadis ini tidak disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dikarenakan dia bukan termasuk hadis syarat Imam Bukhari. Maknanya perawinya bukan perawi Bukhari. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari buat bab berwudu tiga kali. Wa bawwaba Al-Imamul Bukhari babul wudu salasan. Imam Bukhari juga buat bab berwudu tiga kali. Wa dzakara tahtahu hadits Utsman hadza. Dan beliau bawakan di bawahnya adalah hadis Utsman. Qauluhu, kemudian ucapan beliau, summa tamadmadha, kemudian Utsman berkumur-kumur. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, wa amma haqiqatul madmadha, adapun hakikat kumur-kumur, faqala ashabuna, berkata ashabuna. Yang dimaksudkan ashabuna ini yaitu ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah, ya, ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Maksudnya berkata ashabuna, berkata para ulama Syafi'iyah, kamaluha, kumur-kumur yang sempurna, kata ulama Syafi'iyah, tata caranya yang sempurna kumur-kumur itu, ayyaj'alal ma' fi famihi, dia memasukkan air, meletakkan air di mulutnya, summa yudiruhu fihi, kemudian dia puter-puter air itu dalam mulut tadi, dikunyah-kunyah, dikumur-kumur, tahu kan gambar ya? Summa yamujjuhu, kemudian dimuntahkan sama dia. Yamujjuhu itu dikeluarkan, semburkan. Itulah namanya kumur-kumur. Itu yang sempurna. Namun kalau seandainya dimasukkan sama dia dalam mulut, tidak digerak-gerakkan, langsung dikeluarkan, sahkah? Jawabannya sah.
Tapi yang sempurna adalah digerak-gerakkan. Difaham? Faham ya? Gimana kalau ditelan? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ditelan. Kumur, telan, kumur, telan. Tidak masalah. Karena mengeluarkan tadi bukanlah perkara yang wajib. Difahami? Adapun istinsyak itu kan masukkan air ke hidung. Istinsar mengeluarkan. Nah, istinsar ini hukumnya wajib. Jangan antum sedot, telan, sedot di hidung, telan. Yang pertama madharat itu tadi. Yang kedua mengeluarkannya tadi hukumnya wajib. Ya. Sedikit lagi. Qauluhu wastansyaqa wastansara taqaddama al-kalamu 'alaiha 'inda hadithi Abi Hurairah. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Naktafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faidah. Yustahabbul mubalaghatu fil istinsyaq illa ayyakuna sha'iman. Disunnahkan al-mubalaghah. Disunnahkan mubalaghah tatkala istinsyak. Mubalaghah itu memasukkan air ke dalam hidung tadi sampai ke pangkal, enggak pangkal hidung. Jadi sampai agak terasa di tengah-tengah tadi kan. Illa ayyakuna shaiman, kecuali kalau dia kondisinya sedang puasa. Maksudnya kalau di hari-hari biasa disunnahkan menyedot air tatkala istinsyak, betul-betul disedot ke dalam. Kecuali kondisinya sedang puasa, maka kalau sedang puasa cukup sampai di bagian ujung hidung ini tadi. Dalam artian masuk sedikit, ya, jangan sampai terlalu dalam. Kenapa? Kalau sedang puasa kan dikhawatirkan ketelan ke dalam. Li hadits Laqit ibni Sabirah inda Abi Daud radhiyallahu rahimahullahu taala, berdasarkan hadits Laqit bin Sabirah riwayat Abu Daud rahimahullahu taala. Qala Rasulullah SAW, ya, disebutkan Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah tatkala istinsyaq, kecuali kalau engkau dalam kondisi sedang berpuasa. Mafhum dari hadis ini, hukum asal disunnahkan adalah istinsyak dengan cara mubalaghah, betul-betul terasa airnya tadi masuk ke dalam. Namun kalau seandainya sedang puasa, yang afdol bagi dia cukup sampai ke ujung hidung ini tadi, jangan terlalu dalam. Kaifiyatul madmadha wal istinsyaq. Tata cara kumur-kumur dan istinsyak. Bagaimana tata caranya? Zakarul Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarhi Muslim khamsata aujuhin. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim ada 5 sisi. Maknanya 5 pendapat. Fi kaifiyatil madmadha wal istinsyaq, tentang tata cara kumur-kumur dan istinsyak. Jadi Imam Nawawi menyebutkan para ulama beda pendapat sampai 5 pendapat. Wa asahu marwiya fi dzalik, dan yang paling sahih tentang tata cara kumur-kumur dan istinsyak tadi, maja fi hadis Abdullah bin Zaid, yaitu tata cara yang datang dalam riwayat Abdullah bin Zaid, wahwa yaitu ayyatamat madha wastansyaqa bi thalathi ghurafat, yaitu Rasul berkumur-kumur dan beristinsyak dengan 3 kali cidukan. Yatamat madu min kulli wahidatin thumma yastansyiqu minha,
Nah, Rasul kumur-kumur dari setiap cidukan tadi. Kemudian beliau juga istinsyak dari setiap cidukan. Berarti apa? Digabung. Satu cidukan digabung padanya kumur-kumur dan juga istinsyak. Difahami? Tergambar ya? Yuk tergambar apa? Ciduk di bawah kerang, separuh masuk mulut, separuh ke hidung. Qauluhu summa ghassala wajhahu salasan. Kemudian keterangan beliau, yaitu Humran Maula Utsman menceritakan, kemudian Utsman membasuh wajah 3 kali. Membasuh wajah 3 kali. Al-wajhu inda ahli lughah, wajah menurut ahli lughah, ahli bahasa Arab, huwa ma tahsulu bihi al-muwajahah. Yang namanya wajah adalah sesuatu yang terhasilkan dengannya hadap-hadapan, yang kita gunakan untuk hadap-hadapan, yaitu wajah. Nah, inilah bagian depan ini, itu wajah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala inda tafsirihi li ayatil wudu fi suratil Maidah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan ayat berwudu pada surat Al-Maidah. Pada surat Al-Maidah tentang tafsir ayat berwudu, yang itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan ayat ini Al-Maidah ayat 6, wa haddul wajhi, batasan definisi wajah indal fuqaha, di kalangan ahli fikih adalah ma baina manabitis sya'ri, dimulai dari awal tumbuhnya rambut. Awal tumbuhnya rambut, ya. Wala i'tibara bis salah walal ghamam, dan tidak teranggap orang yang botak, tidak pula orang yang terlalu ke bawah, ghamam namanya. Jadi patokan kepala yang normal, tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal, maknanya normalnya gitu. Kan ada yang sampai profesor itu sampai rambutnya cuma di sini. Ini bukan lagi wajah, namanya kepala, cuman tidak tumbuh banyak rambut. Difahami? Jadi kalau dibasuhnya cuma di sini, itu sudah sah. Dimulai jadi wajah tadi, dimulai tumbuhnya rambut, karena rata-rata di sini yang normal ya. Anda tidak tahu kalau yang tertutup peci, ya. Rata-rata normal. Dari tumbuhnya rambut ini tadi, ila muntaha lihyain, sampai ke ujung lihyain. Wadzaqan. Jadi dari tumbuhnya rambut ini sampai ke ujung lihyain. Lihyain itu ini nah. Ujung rahang ini. Ya. Ila dzaqan, wadzaqan, sampai ke ujung-ujung ini tadi. Jadi dari sini sampai ke sisi-sisi sini, sampai ke sini. Masuk juga ini nah, yang apa? Telinga ini kan, yang bagian menonjol di telinga ini tadi juga dibasahi. Yang di rahang ini kan, ini namanya lihya ini. Lihya itu sebenarnya tulang yang ada ini, yang rahang kita nih. Pinggir itu dibasahi sampai di dagu ini tadi. Tulan, secara memanjang, vertikal. Wa minal udhun ilal udhun ardhon, dan dari sini, dari telinga ke telinga, ya. Jadi itulah yang namanya wajah, dimulai dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, yang ini, ya, dagu, jenggot ini tadi, ya. Kemudian juga dari ujung telinga ke ujung telinga, meliputi juga yang ini. Jadi itulah yang wajah. Semuanya harus basah. Jadi jangan cuma depan. Kalau cuma depan ini masih kering, tidak sah. Difahami? Jadi betul-betul bagian depan basah, bagian samping pipinya tadi
basah. Kalau depan basah, ini kering dan ini kering, wudunya tidak sah. Jelas keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu, kemudian dari telinga ini sampai ke telinga sebelah. Al-ghamam huwa sailanu sya'r hatta tadhiqul jabha wal qafa. Al-ghamam yaitu menurunnya rambut sampai sempit jidat tadi, saking ya rambutnya terlalu lebat sampai ke bawah. Hatta tadhiqal jabhatu wal qafa, sampai dahi tadi menyempit dan juga tengkuk menyempit, saking panjangnya tadi mungkin rambutnya, tumbuhnya tadi sampai tidak punya tengkuk. Qauluhu, kemudian keterangan beliau, wa yadaihi ilal mirfaqain salasan, dan Utsman membasuh kedua tangan sampai kedua siku 3 kali. Maksud dari sampai kedua siku, ma'al mirfaqain, dengan bersamaan kedua siku. Maknanya kedua siku ini tadi juga dibasuh. Dari ujung ini basahi, kalau dia di bawah keran basah kan. Jadi bukan di sini basahkannya, tapi dari sini dimulai basah semua. Terus sampai ke siku ini. Dari siku betul-betul basah. Kadang sebagian orang kalau dia wudhu cuma sampai di sini. Di siku ini tidak basah. Di basah ini basah. Normal basah. Kemudian al-mirfaq wal marfiq. Al-mirfaq atau al-marfiq mausilu zira fil adud. Mausil, tempat persendian atau persambungan antara zira, lengan bawah, wal adud, lengan atas. Kalau ini namanya kaf, kafun. Kalau yang ini namanya zira, ya, lengan bawah. Ini nama bahasa Arabnya. Lengan atas namanya al-adud. Al-adud. Wal adud minal mirfaq ilal katif. Al-adud, adud tadi dimulai dari sini sampai katif. Katif ini pundak. Ini namanya adud. Wajah fil hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, telah datang dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qal, Jabir menceritakan, kana Rasulullah SAW idza tawaddaa adarul ma'alal mirfaqaihi. Dulu Rasulullah SAW apabila beliau berwudu, beliau memutar-mutarkan air pada bagian sikunya. Dalam artian air-air itu digosok-gosok gini. Walakinnal haditha dhaifun, akan tetapi hadis itu dhaif. Unzur tafsir Ibnu Katsir. Qala Syaukani, berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Asy-Syaukani ini ulama di negeri Yaman, penulis kitab Nailul Autar. Nama seperti ini kadang di sebagian orang di wilayah Palembang ini ada yang nama-nama ulama ya. Kalau kita ini kadang mau namai anak dengan nama ulama, gengsi kadang. Sebagian ikhwan di zaman sekarang ini kalau ngasih nama tidak galak, namanya Al Hasan Al Basri. Kadang orang awam ada tidak kita ketemu nama Hasan Basri? Ya tidak, Hasan Basri.
Mana ada ikhwan kita ngasih nama anak Hasan Basri? Padahal ulama terkenal kan? Kalau zaman-zaman dulu kadang ada kita ada orang namanya Syafi'i, ikut Imam Syafi'i ya. Zaman sekarang tidak terdengar ikhwan namanya anak Syafi'i. Apalagi nama Yakub. Tidak keren Ustaz, nama Yakub padahal nama Nabi. Siapa yang keren? Zafran. Ya, itu tadi. Apa lagi? Yang keren-keren. Apa Wak? Mana ada Wak? Sekarang jarang. Perempuan bagaimana ada jarang namanya anak Maimunah. Ya, umat jarang namanya anak Maimunah. Dalam keadaan nama ini nama yang turun di masa wahyu. Ya, kalau mau cari nama anak, nama yang syar'i, ya. Yang pertama nama anak yang disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Ya. Atau ya banyak kan tadi, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Fattah, Abdul Manan. Yang kedua, nama-nama para nabi. Itu nama para nabi tentu nama yang tidak mungkin salah. Yusuf. Cuman yang jadi masalah Muhammad Yusuf terlalu banyak, double diborong. Untung tidak Muhammad Yusuf Ibrahim. Itu tadi kan? Itu tadi. Muhammad Yusuf. Itu tadi. Yusuf contoh bagus. Muhammad. Atau nama-nama orang soleh. Siapa? Maryam ya, Asia, Daniel itu keren, nama orang soleh. Khadir, Harun juga nabi ya. Banyak nama-nama orang soleh, nama-nama sahabat. Utsman, Ali, Hamzah, nama-nama sahabat. Itu termasuk kebiasaan mereka para sahabat menamai anak-anak mereka dengan nama-nama orang soleh. Nah, nama-nama ini adalah nama-nama yang turun wahyu. Ketika ada nama di zaman Rasul dan tidak dirubah oleh Rasul, maka nama tersebut adalah nama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Rasul. Kenapa? Kalau seandainya nama tersebut salah, tentu akan ada teguran ya. Misalkan kalaupun ada sahabat misalkan bernama dengan nama yang buruk, syaitan misalkan nama, pasti kena tegur dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat atau teguran. Ternyata nama-nama yang bagus, dan memang ada sebagian nama yang tidak bagus diubah sama Rasul. Ada yang bernama Abdus Syams. Abd itu kan penyembah, hambanya matahari, diganti sama Rasul. Ada yang Abdul Manat, Abdul Uzza, semuanya diganti oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan nama yang ada unsur rekomendasi untuk terhadap diri dia sendiri itu tidak diperbolehkan, diganti sama Rasul. Contoh misalkan nama Zainab. Zainab ini sebelum beliau bernama dengan nama Zainab, namanya dulu sebelum siapa? Barroh. Ya, Barroh itu artinya wanita yang baik. Fakila tuzakki nafsaha. Ada yang mengatakan nama ini memberikan rekomendasi untuk terhadap dirinya. Diubah oleh Rasul menjadi nama Zainab. Berarti nama Zainab itu nama pilihan Rasul. Difahami? Nama yang Rasul pilihkan untuk istri beliau, Zainab. Kalau kita, tidak keren Ustaz nama Zainab. Kaget dipanggil wong enak. Nah itu tadi. Nah nama-nama keren nih ya. Nah berkaitan nama Barroh ini tadi, yang makruh ngasih nama anak Bar atau Abror. Abror itu artinya orang-orang yang baik. Kan Barroh itu kan orang yang baik, wanita yang baik, diganti sama Rasul Zainab. Kalau Barroh itu kan tunggal, kata Syekhul Utsaimin. Barroh itu tunggal, mufrad. Itu baik diganti sama Rasul. Apalagi jamak itu kan Abror. Orang-orang yang baik, orang yang baik, sikok baik lagi diganti sama Rasul. Apalagi kalau mungkin jamak kan sobat. Itu tadi. Adapun Syaukani ini itu nisbat kepada tempat beliau Syaukan ya. Adapun
nama beliau adalah Muhammad. Al-Imam Asy-Syaukani fi Nailil Autar, dalam kitab Nailul Autar. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat ala wujubi ghaslihima. Para ulama sepakat tentang wajibnya membasuh kedua siku, ai al-mirfaqain, kedua siku. Walam yukhalif fi dzalika illa Zufar wa Abu Bakar ibni Dawud al-Zahiri. Tidak ada yang menyelisihi akan hal tersebut tentang kewajibannya membasuh kedua siku ini tadi, kecuali Zufar dan Abu Bakar ibnu Dawud al-Zahiri. Faman qala bil wujub, barang siapa yang menyatakan hukumnya wajib membasuh kedua siku, ja'ala ila fil ayah bimakna ma'a, dia menjadikan lafadz huruf jar ila pada ayat wa aidiakum ilal marafiqi. Ila di situ maknanya ma'a, sehingga makna ayat basuhlah kedua tangan kalian bersamaan dengan kedua siku. Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maknanya wa yazidkum quwwatan ma'a quwwatikum. Wa man lam yakul bihi ja'alaha lintiha'il ghayah. Dan siapa yang tidak berpendapat wajibnya membasuh kedua tangan, kedua siku ini tadi, berarti dia telah menjadikan ila itu bermakna ghayah, lil ghayah. Ini dalam pelajaran nahwu sebenarnya. Lafadz ila itu punya banyak makna. Ya. Di antaranya ila bermakna ma'a. Faedah-faedah yang seperti ini biasanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam kitab Mughnil Labib. Wa minal adillah ala wujubi ghaslihima. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya membasuh bagian siku, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi Muslim, adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. An Nuaim ibni Abdullah al-Mujmir, dari Nuaim bin Abdullah al-Mujmir. Qala, Nuaim menceritakan, ra'aitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatawaddau. Aku pernah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Faghasala wajhahu fa asbaghal wudu'a. Lalu Abu Hurairah membasuh wajahnya kemudian menyempurnakan wudunya. Tsumma ghasala yadahul yumna. Kemudian Abu Hurairah membasuh tangan kanan beliau hatta asyra'a fil adud. Sampai-sampai beliau ikut juga membasuh pada bagian lengan atas. Tsumma yadahul yusra. Kemudian beliau Abu Hurairah membasuh tangan kiri hatta asyra'a fil adud. Kemudian sampai-sampai beliau membasuh lengan atas sebelah kiri. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepala. Jelas ya? Tadi Abu Hurairah, kata Nuaim, aku melihat Abu Hurairah berwudu sampai-sampai Abu Hurairah membasuh lengan atas. Jadi kalau lengan atas dibasuh berarti siku ini tadi, ujung siku sudah dibasuh. Kemudian Nuaim menceritakan, "Tsumma ghassala rijlahul yumna hatta asyra'a fis saq." Kemudian Abu Hurairah tadi ngusap kepala, lalu beliau membasuh kaki kanan sampai-sampai beliau membasuh juga pada bagian betisnya. Jadi saking tingginya Abu Hurairah tadi, kaki kanan dibasuh sampai beliau naikkan ke bagian betis. Tsumma ghassala rijlahul yusra hatta asyra'a fis saq. Kemudian Abu Hurairah membasuh kaki kiri sampai-sampai beliau basuhkan juga di bagian betis. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau." Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Apa yang difahami? Berarti yang difahami, Rasul itu ketika berwudu betul-betul membasuh
bagian siku sampai naik ke lengan atas, dan Rasul membasuh bagian kaki sampai ke mata kaki, sampai naik ke bagian betis. Difahami? Jadi jangan tanggung-tanggung. Ada yang kadang tanggung nih, nyelupkan kaki di bawah keran tadi, cuman ujung kaki, dalam keadaan tumit dan mata kaki tidak tersentuh air, maka wudhunya tidak sah. Qala Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, antumul ghur al-muhajjalun yaumal qiyamah min isbagil wudu. Kalian adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya al-ghurran muhajjalin, yaitu orang-orang yang bercahaya pada bagian dahi dan bagian kakinya tadi, ya, pada hari kiamat, dikarenakan bekas sempurnanya wudhu mereka ini tadi. Nanti pada hari kiamat Rasul akan mengenali umat Islam ini tadi dari bekas tanda wudhu, dan itu merupakan kekhususan umat ini, ya, yaitu bisa diketahui umat Islam dengan cahaya yang ada pada dahi di ubun-ubun ini tadi, kemudian cahaya yang ada pada bagian kaki. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Nah, untuk yang faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu, ini bukan ucapan Rasul, tapi mudraj min kalami Abi Hurairah, ya. Yang memudrajkannya ini tadi adalah seingat ana, ya, illam tahun adz-dzakira, kalau ingatan tidak meleset, seingat ana Az-Zuhri, ya, seingat ana Al-Imam Az-Zuhri. Yang jelasnya pada lafaz faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang cahaya yang ada di dahinya atau cahaya yang ada di kakinya tadi, lakukan. Itu ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Rasul. Dalam ilmu mustalah hadis namanya mudraj. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.